Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Avandi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi NIM terakhir 012. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Ya, yang pertama-tama itu ada model OSI. Ya, itu ada dua up layer. Yang pertama itu ada upper layer, yaitu atas. Yang kedua ada bawah. Yang atas itu yang pertama ada application. Yang kedua ada presentation, dan yang terakhir itu ada session. Yang bagian lower layer itu ada transport, network, data link, dan physical layer. Oke, yang pertama ada application layer. Application layer yaitu interface yang berfungsi sebagai penghubung antar user dan komputer. Contoh dari application layer yaitu ada Telnet, FTP, DNS, SMTP, SNP. Telnet yaitu program yang disediakan memungkinkan seorang user untuk meremote atau mengontrol sebuah mesin atau yang disebut dengan telnet server dari telnet client. Seolah-olah user berada pada mesin yang dikendalikan di tempat resource berada. Contohnya itu kayak data base-nya punyanya Google itu mencakup seperti telnet ini. Yang kedua ada FTP atau File Transfer Protocol, yaitu suatu program yang digunakan untuk mengirim suatu file dari satu host ke host yang lain. Contohnya itu kayak pengiriman Bluetooth, share it, dan lain-lain lah. Dan ada DNS, yaitu Domain Name Shared System, merupakan layanan di internet untuk jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Layanan ini digunakan untuk mengidentifikasi sebuah komputer dengan nama bukan dengan menggunakan alamat IP. Contohnya yaitu Google itu dengan IP 8.8.8.8. Nah, kalau seseorang manusia itu untuk mengingat sebuah IP itu susah, makan kan karena apa susah. Oleh karena itu dibutuhkan dengan nama yaitu Google kayak gitu. Dan ada SMTP yaitu Simple Mail Transfer Protocol, merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk pengiriman email. Contohnya ya email, WhatsApp dan lain-lain. Dan yang terakhir ada SNMP atau Simple Network Management Protocol, yaitu sebuah protokol standar suatu industri yang digunakan untuk memantau atau monitor dan mengelola berbagai perangkat di jaringan internet. Yang kedua ada presentation layer. Fungsi dari presentation layer yaitu yang pertama menyediakan sistem penyajian data application layer. Yang kedua ada menyediakan sistem pembentuk kode atau format coding. Yang ketiga menyediakan proses konversi antara format coding yang berbeda. Yang keempat, menyediakan layanan translation. Yang terakhir, menyediakan layanan untuk compression, compression, encryption, dan decryption. Beberapa contoh aplikasi yang bekerja pada presentation layer yaitu ada JPEG, PIC, TIV, MID, MPEG, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu ada session layer. Fungsi dari session layer ini yaitu mengkoordinasi jalannya komunikasi antara sistem. Yang kedua ada melakukan proses pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan session antar sistem aplikasi. Yang ketiga ada mengendalikan dialog antar device atau node. Beberapa protokol yang bekerja pada session layer. Yang pertama ada RPC, yaitu Remote Procedure Call, merupakan protokol yang menyediakan mekanisme klien atau server pada sistem operasi Windows NT. Dan yang kedua ada struktur query language atau yang disebut dengan SQL, merupakan digunakan IBM untuk mempermudah user untuk mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan informasi yang terdapat pada sistem lokal atau remote. Yang ketiga ada Network File System atau NFS, merupakan dibangun Sun Microsystem untuk digunakan oleh workstation TCP atau IP dan Unix agar dapat mengakses remote resource.
Dan yang keempat ada Windows, merupakan protokol yang menyediakan sistem klien atau server pada sistem operasi yang berbasis Unix. Dan yang terakhir ada Apple Talk Session Protocol yang dengan singkatan yaitu ASP, merupakan protokol yang menyediakan sistem klien atau server pada mesin-mesin Apple. Dan yang keempat ada transport layer. Fungsi dari transport layer yaitu pengemasan data upper layer ke dalam bentuk segmen. Yang kedua ada pengiriman segmen antara host. Yang ketiga, penetapan hubungan secara logika antar host, pengirim, dan penerima dengan membentuk virtual circuit. Yang keempat ada bertanggung jawab atas keutuhan dari transmisi data. Beberapa protokol yang bekerja pada transport layer, yaitu ada ATP dan NBP, merupakan protokol pada jaringan Apple yang berfungsi membentuk hubungan antar host. Yang kedua ada NetBIOS atau NetBEUI. NetBIOS itu menetapkan dan mengelola komunikasi antar komputer, sedangkan NetBEUI menyediakan layanan transport data untuk melakukan komunikasi. Yang ketiga ada SPX dan NVLink. Protokol yaitu merupakan protokol connection oriented pada jaringan network yang digunakan untuk menjamin pengiriman data. Yang keempat ada TCP atau Transfer Control Protocol, merupakan protokol yang bertanggung jawab dalam pengiriman data. Dan yang kelima ada Network Layer, berfungsi sebagai melakukan mekanisme routing. Yang kedua ada mengelola sistem pengalaman logika terhadap jaringan komputer. Yang ketiga mengubah data berupa segmen yang diterima dari transport layer menjadi sebuah paket. Beberapa jenis paket data dalam layer network layer ini. Yang pertama ada paket data, merupakan digunakan membawa milik user dikirimkan melalui jaringan. Protokol yang digunakan untuk mengelola paket data ini disebut router protokol atau IP dan IPX. Yang kedua ada router update data yang digunakan untuk update informasi yang terdapat dalam routing table milik router yang terhubung dengan router lainnya. Contoh protokolnya yaitu RIP, IGRP, dan lain sebagainya. Yang keenam ada data link layer yang berfungsi sebagai menjamin pengiriman data ke media yang tepat. Yang kedua ada menerjemahkan pesan dari network layer ke dalam bentuk bit di physical layer untuk dikirim ke host lain. Yang ketiga, membentuk sebuah paket ke dalam sebuah frame. Yang keempat, menambahkan sebuah header berupa alamat hardware. Dan yang terakhir ada physical layer. Tanggung jawab dari physical layer itu ada tiga. Yang pertama, melakukan pengiriman dan penerimaan bit. Yang kedua, menghubungkan berbagai media komunikasi. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan secara elektrikal, mekanikal, prosedural untuk mengaktifkan, memelihara, dan memutuskan jalur antara sistem secara fisik. Interface yang digunakan pada lapisan physical layer ini yaitu ada 10 BSD, 100 BSDX, ada V35, ada X21, dan High Speed Serial Interface. Keuntungan dari model OSI ini yaitu ada 4. Yang pertama, mengadakan standarisasi interface. Yang kedua, mengurangi kerumitan dalam perancangan. Yang ketiga, memberikan pengertian secara umum dan bukan secara terperinci. Dan yang terakhir ada perubahan di suatu lapisan, tidak mengganggu lapisan lain. Sekian dulu dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.